Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita, saya mengajak kita semuanya untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami, di mana Tuhan sudah menjaga kami malam hingga pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bangun dan menerima kesehatan yang berasal daripada Tuhan, kekuatan yang baru daripada Tuhan, dan nafas baru yang berasal daripada Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan hikmat-Mu bagi kami Tuhan, supaya kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya mengajak kita semuanya membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Markus pasal yang keempat ayat 30 sampai ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Di sini saya memberikan tema kecil, yaitu pertumbuhan kerajaan Allah dari awal yang kecil. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus sedang berkata bahwa hal kerajaan surga itu seperti orang yang menabur benih di tanah. Kemudian ia pergi tidur dan bangun pada esok harinya, dan ia tidur lagi malamnya. Lalu bangun keesokan harinya. Hal ini berjalan terus sepanjang musim panas, sampai benih itu mulai bertumbuh, bertunas, bertangkai, berbulir, dan akhirnya berbuah. Lalu orang itu memanen hasilnya. Benih itu tumbuh sendiri. Si penabur tidak tahu bagaimana benih itu bertumbuh. Tugasnya adalah menabur di musim tanam dan memanen di musim tuai. Itulah isi dari perumpamaan ini. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bertanya, lalu apa yang bisa kita pelajari dari sini? Tampaknya tidak banyak yang bisa diambil dari perumpamaan seperti ini. Akan tetapi, setiap perkataan daripada Yesus Kristus mengandung kekayaan dan makna yang sangat besar di dalam kehidupan kita sebagaimana kita orang percaya. Si penabur adalah setiap orang yang menaburkan firman Allah. Yesus adalah penabur. Yang pertama, ia adalah penabur, akan tetapi kita pun juga penabur yang menabur sebagai hamba atau pekerjaannya. Itu sebabnya mengapa Paulus menggambarkan dirinya sedang menanam atau menabur. Kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Apolos menyirami benih, akan tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Dan jadi siapa memberi pertumbuhan? Allah yang memberi pertumbuhan. Hal ini sangat cocok dengan isi perumpamaan di dalam Markus. Paulus tidak tahu bagaimana benih itu bertumbuh. Demikian pula halnya dengan Apolos. Yang tahu adalah Allah, karena dialah yang memberi pertumbuhan. Dan kita mendapati ide yang sama kalau kita melihat di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-6, di mana Timotius digambarkan seperti petani yang bekerja keras. Bapak Ibu Saudara yang terkasih oleh Tuhan, apa yang dikerjakan oleh petani? Ia menabur benih, seperti yang Paulus katakan kepada Timotius. Yesus menyatakan pengajarannya dengan menggunakan perumpamaan. Tujuannya adalah agar mudah dipahami orang pada waktu itu, di mana masa kini peristiwa yang sudah lampau, namun makna dari perumpamaan itu harus bergema hingga saat ini. Yesus memberikan perumpamaan kerajaan Allah seperti biji sesawi yang ditanam dengan memberikan hasil yang besar. Kerajaan Allah adalah kiasan yang ingin menggambarkan kuasa daripada Allah dalam suatu keadaan. Allah berkuasa sepenuhnya di dalamnya. Hadiratnya kerajaan Allah membuat manusia dapat menjalani kehidupan dalam kuasa pimpinan daripada Allah. Hal kerajaan Allah digambarkan seumpama seperti biji sesawi. Kalau kita melihat ayat ke-31, di dalam kehidupan sehari-hari orang Yahudi sangat memahami biji sesawi sebagai biji yang paling kecil dari segala biji. Istilah biji sesawi digunakan untuk menjelaskan hal yang paling kecil. Biji yang paling kecil
itu setelah ditaburkan akan menjadi tumbuhan yang sangat besar dan kuat. Sesuatu yang kecil dan tidak bermakna jika didiamkan saja selamanya akan menjadi tidak berguna. Tetapi jika diserahkan di dalam kuasa daripada Allah, maka akan menghasilkan manfaat yang besar dalam kehidupan kita sebagaimana orang percaya. Seperti biji yang ditanam akan menjalani proses daripada Allah ketika mengalami pertumbuhan sampai menjadi pohon yang besar. Demikian pula hal yang kecil yang membuat kita merasa tidak berarti jika semuanya diserahkan kepada Allah akan memberikan hasil yang berguna. Kalau kita menyadari hal ini, manusia perlu memiliki pengertian yang benar akan kerajaan Allah. Mereka perlu memahami bahwa dalam setiap situasi Allah menyatakan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Semuanya ditunjukkan sebagai kehidupan manusia yang lebih baik. Kita perlu menjalani hidup dengan mengandalkan kuasa daripada Allah. Jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain, karena kita dapat putus asa jika membandingkan kesusahan yang sedang kita alami dengan keberhasilan yang dimiliki orang lain. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus pasti akan menolong kita tepat pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan untuk kasih karunia Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat untuk sesama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.